Anda puas? Saya sih lemas. Mosok. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nidi Arif. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai cara melapor SPT penghasilan tahunan ya. Melalui cara e-filing atau electronic filing. Oke, ikutin ya. Tapi sebelumnya di like dulu dong, di subscribe dulu, kemudian tekan lonceng di sebelahnya agar dapat notifikasi terbaru dari saya. Kemudian jangan lupa di komen di bawah ya. Terus kemudian bila berkenan silakan di share di medsos kalian semua. Oke. Terima kasih sebelumnya ya. Stay tune. Bagi kalian yang menerima penghasilan dari satu badan usaha, biasanya karyawan ya, tentu tidak asing lagi dengan lembaran ini. Ini namanya laporan SPT tahunan, laporan dari pajak yang diambil dari penghasilan kita tiap bulan. Jadi perusahaan sudah menyetorkan dan kemudian perusahaan wajib memberikan lembaran ini kepada karyawannya. Dan sebagai karyawan kita berkewajiban untuk melaporkannya ke Dirjen Pajak. Itu disebut laporan tahunan ya, SPT tahunan. Dan untuk SPT tahun 2020 itu paling terakhir akhir Maret ya. Bagi kalian yang belum sempat melaporkannya, yuk ikutin cara saya. Saya kemarin ini pakai melalui online, DJP online. Jadi gampang sekali melalui e-filing, itu nggak sampai setengah jam udah selesai. Sebelumnya tentu sebelum kita buka ke pajak Go ID, kita harus sudah punya user ID ya. Itu kita harus dapat e-PIN. Daftarnya nanti saya berikan di video berikutnya karena saat ini saya mau posting mengenai cara melapor saja. Oke, pertama buka www.pajak.go.id seperti layar ini. Kemudian nanti akan masuk ke login ya. Isi nomor pokok wajib pajak NPWP, kemudian kata sandi yang udah dibuat sebelumnya. Kemudian ikutin kode keamanan ya, ikutin yang ada di situ. Kemudian klik login. Ini punya saya ya. Terus kemudian nanti diarahkan ke profile. Di situ apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP administrasi. Nah, apabila udah sesuai, nanti klik lanjut. Terus kemudian nanti akan keluar seperti ini, lapor ya. Kita klik lapor. Kita di sini ada versi baru nih, ada form melalui form, kemudian melalui form juga versi lama. Kemudian di scroll ke bawah, maka akan ada yang versi e-filing. Yang saya kasih tanda panah merah ya ini ya. Kemarin saya pakai yang ini nih. Terus kemudian klik itu, kemudian akan keluar seperti ini. Klik saja buat SPT. Pada halaman ini terlihat laporan dari SPT tahun pajak ya. Di situ terlihat punya saya dari 2015 sampai 2019 sudah terlapor. Habis klik buat SPT tadi akan keluar layar seperti ini. Ini ditik aja ya isiannya, seperti apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya terserah. Kalau ya klik ya, kalau tidak tidak. Begitu juga yang lainnya ya, yang di bawah-bawahnya itu. Kemudian setelah oke, nanti di bawahnya ada lanjut, diklik saja. Setelah diklik lanjut tadi maka akan keluar seperti ini. Halaman 1 dari 18, data formulir tahun pajak diisi aja sesuai dengan tahunnya ya. Tahun 2020 tentu yang kalau tahun ini melaporkan. Status SPT karena saya tidak ada kebetulan maka normal. Klik kemudian lanjutkan. Kemudian akan keluar info seperti ini. Jadi sistem sudah menemukan data pembayaran pajak Anda tahun pajak 2020 melalui pemotongan pajak oleh pemberi kerja atau oleh pihak lainnya. Jadi data yang tersedia merupakan data yang tersimpan dalam sistem Dirjen Pajak. Silahkan teliti kembali atas kemenut. Apabila data tersebut oke, mau pakai data itu maka kita disuruh mengisi ya saya akan gunakan data tersebut. Kemudian lanjutkan. Akan muncul otomatis data seperti ini. Ini adalah data yang sudah tersimpan di sistem yang sudah kita setujui tadi. Geser sedikit ke kanan ya, itu ada sejumlah nilai ya. Itu secara otomatis sudah terisi. Itu ada terdapat di bukti pemotongan pajak penghasilan kita yang di nomor 20 yang paling bawah. Jadi itu udah ada sendiri di situ ya. Oke, kemudian klik lanjutkan. Kemudian muncul layar seperti ini, itu masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Angka yang di situ sudah tersedia secara otomatis ya. Itu ada terdapat di bukti pemotongan pajak penghasilan kita di nomor 12. Jadi jumlah penghasilan neto dari angka 8 sampai dengan angka 11. Kemudian klik lanjutkan. Di halaman berikutnya akan ditanya seperti ini, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya?
Saya jawab tidak karena memang tidak ada. Oke, lanjutkan. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jawab ya atau tidak sesuai dengan keadaan masing-masing. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Dijawab sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Itu juga dijawab sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada pertanyaan, harta benda sesuai dengan SPT tahun lalu atau bertambah itu harus dilaporkan. Kemudian halaman berikutnya, apakah Anda memiliki hutang? Dijawab apabila tidak atau iya. Terus kemudian apabila ada hutang, di situ ada sesuai dengan SPT tahun lalu ya, ditambahkan atau mungkin dihapus, dikurangi karena mungkin sudah lunas. Terus kemudian di halaman berikutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Apabila ada anak atau kalau perempuan dianggap single ya, pegawai. Kalau miliki anak yang masih ditanggung, diklik ya. Di pertanyaan-pertanyaan berikutnya isi saja sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, sampai pada status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini status perkawinan wanita ya, dianggap single, jadi penghasilan tidak kena pajak, jumlah tanggungan 0 kalau saya klik 0. Kemudian jawab saja semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar, kemudian tibalah sampai dengan halaman 15 dan 18, penghitungan pajak penghasilan PPh. Itu sudah ada secara otomatis seperti yang gambar sini ya. Terus kemudian scroll ke bawah kelihatan nihil. Kalau nihil itu berarti udah benar. Kenapa nihil? Karena pajak kita sudah dibayarkan oleh perusahaan yang memotong dari penghasilan kita tiap bulan. Kemudian sistem akan memproses laporan kita. Kemudian diklik di halaman 17 dari 18, di situ akan ada yang harus kita setujui. Di halaman 18 dari 18, maka di situ sistem sudah 100% memproses laporan kita. Kemudian di halaman berikutnya akan muncul pop-up seperti ini. Pilih media pengiriman kode verifikasi. Saya klik email. Token dikirimkan ke email saya. Dan kita lihat bentuknya seperti ini. Kita disuruh ngisi kode verifikasi yang ada di situ yang tanda panah merah. Balik lagi ke halaman DigiP online tadi ya. Kemudian isi tadi kode verifikasi, kemudian kirim SPT, klik. Maka muncul pop-up seperti ini. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Puas atau tidak puas? Kalau saya sih puas ya. Terus dan lemas karena apa? Belum makan nih. Mosok. Selesai sudah pengisian SPT, maka kita bisa cek di halaman beranda. Di situ udah kelihatan di list ya, yang saya lingkari merah itu SPT 2020 saya sudah selesai. Oke. Dan cek email, di situ akan kelihatan tanda terima penerimaan elektronik SPT. Seperti ini emailnya. Jadi udah selesai ya. Terima kasih sudah ngikutin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.